Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jal, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu berharga bagi kita, kenikmatan yang kalau kita mencoba ingin menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 2 poin dari sebab-sebab yang dapat membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sebab yang ketiga, yaitu adalah al-hifdz. Al-hifdz, menjaga atau menghafal. Qala al-muallif rahimahullah, fayajibu 'ala talibil ilm al-hirs 'ala al-mudhakarah wad-dhabt ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadrihi aw kitabatihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk terus bersemangat dalam mengulang-ulang pelajaran, dalam mengingat kembali apa yang sudah didapatkan dari ilmu tersebut, dan juga menjaganya dengan seksama. Ma ta'allamahu, apa yang sudah ia pelajari, dia jaga. Imma bihifdhihi fi sadrihi, bisa jadi dia menjaganya itu dengan cara menghafalkannya, menyimpannya di dalam dadanya, yaitu dengan menghafalkannya. Au kitabatihi, atau dia menuliskannya, apa yang sudah dia dapat dari pelajaran yang dia pelajari, kemudian dia hafalkan, atau juga dia tulis. Dia tulis. Fa innal insana 'urdatun lin-nisyan. Karena manusia adalah tempatnya lupa. Manusia itu mudah sekali lupa. Terkadang kita baru mendapatkan suatu ilmu, suatu faidah, kemudian karena kita tidak menghafalkannya atau tidak mencatatnya,
tidak lama kemudian kita lupa. Dan ini sering terjadi, ya. Sering terjadi seperti itu. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan ilmu atau kita datang ke kajian misalnya, ya, atau kita duduk di majelis ilmu, ya, apa yang disampaikan oleh para asatidzah atau para guru-guru kita, ya, maka hendaknya dicatat. Karena kemampuan kita dalam menghafal mungkin lebih rendah daripada kemampuannya para sahabat terdahulu, ya, para salaf terdahulu. Ya. Mereka dahulu, para salaf, ya, kemampuan menghafalnya luar biasa. Seperti yang sudah pernah dikisahkan bagaimana Abu Hurairah, ya, beliau membacakan hadis-hadis Nabi, ya. Kemudian setahun kemudian beliau diundang untuk membacakan hadis yang sama. Ternyata beliau, ya, membacakannya dan tidak ada satu huruf pun yang terluput. Ya. Ini bukti kalau hafalan mereka luar biasa. Ya. Adapun kita dengan kelemahan kita tentunya, selain juga kita menghafalkannya, juga kita mencatatnya, menulisnya. Ya. Supaya ketika kita lupa, kita bisa merujuk kembali atau ke catatan yang sudah kita tuliskan tersebut. فَإِذَا لَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ وَتِقْرَارِ مَا تَعَلَّمَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُضِيعُ مِنْهُ وَيَنْسَاهُ. Apabila seseorang, ya, kurang bersemangat dalam murajaah, ya, atau mengulang kembali apa yang sudah dia pelajari, ya, maka hal ini bisa menjadikannya lupa, ya, menjadikan hilang dari ingatannya apa yang sudah dia pelajari. Oleh karena itu penting juga, ya, untuk senantiasa murajaah. Ya. Setelah dihafal, dicatat, kemudian sering dimurajaah. Ya. Pelajaran itu sering diulang-ulang, dibaca kembali, diingat kembali. Ya. Itu diantara usaha kita untuk bisa menjaga ilmu yang kita miliki. Ya. Selain juga nantinya kita praktekkan, ya. Kita praktekkan. Ya. Ini juga bentuk menjaga ilmu yang sudah kita miliki. Wa qad qila, ya, dikatakan dalam bait-bait syair, ya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati فمن الحماقة أن تصيد الغزالة وتتركها بين الخلائق طلقة. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu ibarat binatang buruan. Ilmu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan tulisan, ya, itu seperti ikatannya. Seperti ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikatlah binatang buruan kamu itu, ya, dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, di antara kebodohan seseorang, antasidal ghazalata atau antasida ghazalatan, dia sudah berhasil mendapatkan seekor kijang, seekor rusa, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, tapi dia tidak diikat, ya, sudah berhasil mendapatkan buruannya tapi tidak diikat, dibiarkan terlepas begitu saja, ya, bebas begitu saja. Ya, maka binatang buruannya ini akan lari, ya, akan pergi. Demikian juga ilmu, ya. Ketika seseorang, ya, sudah berhasil mendapatkannya, dia paham dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, ya. Kemudian dia hafalkan, ya, tapi dia tidak catat, ya. tidak dicatat ilmunya tersebut, ya. Maka bukan tidak mungkin ilmunya itu akan hilang dari ingatannya, ya. Sama seperti binatang buruan yang tidak diikat, ya. Maka catatan itu ibarat ikatan, ya. Ketika seseorang mencatat berarti dia sudah mengikat, ya, mengikat ilmu yang ada pada dirinya, ya. Maka ketika suatu saat, ya,
dia terlupa, ya, dia bisa melihat kembali catatannya, ya, mengingat kembali. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa min at-turuq allati tu'inu ala hifdzil ilm wa dhabtihi an yahtadi al-insanu bi'ilmihi. Ya. Dan di antara cara, ya, yang bisa membantu seseorang untuk menghafalkan ilmu, ya, dan juga mengokohkannya, ya, maka hendaknya dia, ya, an yahtadil insanu bi'ilmihi, ya. Hendaknya seorang yang menjadikan ilmunya itu sebagai petunjuk untuk menerangi langkah-langkahnya, ya. Jadi dia jadikan ilmu yang dia miliki itu untuk menunjukinya, ya, untuk menunjuki jalannya. Qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya, atas ketakwaannya. Orang yang menggunakan ilmunya untuk atau mempraktekkan ilmunya, ya, dalam kesehariannya, maka ini secara tidak langsung dia juga dalam usahanya menjaga ilmu tersebut, ya, dia praktekkan, dia jadikan ilmunya itu sebagai penunjuk jalannya, ya. Maka Allah akan menambahkan bagi dia, ya, petunjuk lagi, ya, ditambahkan petunjuk baginya, dan juga ditambahkan juga ketakwaan, ya. Didatangkan untuknya ketakwaan. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala juga berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, ya. Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, ya. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, ya, melalui ilmu yang dia miliki, ya, kemudian dia praktekkan, maka Allah akan tambahkan lagi petunjuk buat dia, ya. Akan ditambah lagi. Fakullama amila al-insan bi'ilmihi zadahullahu hifdhan wa fahman. Ya, setiap kali seseorang itu mengamalkan ilmunya, ya, maka Allah akan menambahkannya, ya, hafalannya lebih kuat, ya, dan pemahamannya lebih kuat, ya. Jadi semakin diamalkan ilmu itu bukan semakin hilang, akan tetapi semakin kuat menancap di dalam hati orang tersebut, ya. Hafalannya semakin kuat, semakin dia faham, ya, semakin dia mengerti, ya. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, zadahum huda, ya, Allah menambahkan bagi mereka petunjuk, ya. Allah menambahkan bagi mereka petunjuk, ya. Ini poin yang ketiga, ya, dalam usaha atau sebab-sebab, yang dapat membantu seseorang dalam menuntut ilmu, ya, atau mendapatkan ilmu, ya, adalah dengan cara menghafalkannya atau menjaganya, ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah mulazamatul ulama, ya. Mulazamatul ulama, ya. Duduk bersama para ulama untuk mendengarkan, ya, apa yang mereka sampaikan, ya. Terus mengikuti, ya, kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama. Qala al-mu'allif rahimahullah, yajibu ala talibil ilm an yasta'ina billahi azza wa jal. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Seorang penuntut ilmu wajib meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, ya. Karena apa? Karena kita ini lemah. Kita ini lemah, ya. Terkadang ketika di awal-awal menuntut ilmu, semangat kita luar biasa, ya. Semangat kita luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, kita mulai ada kejenuhan, ya. Mulai dihinggapi rasa bosan, ya. Mulai putus asa dan lain sebagainya. Maka ini semua kita harus minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla.
agar kita senantiasa istiqamah untuk terus menuntut ilmu, ya. Untuk terus belajar, ya. Maka jangan pernah kita menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri, tapi sandarkanlah diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan membantu kita dalam segala hal, dalam segala hal, wabil khusus dalam menuntut ilmu. Ya. Kita sandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla, supaya Allah membantu kita, meringankan kita, memudahkan kita, ya, dalam mendapatkan ilmu. Tsumma bi ahlil ilm. Kemudian setelah itu kita pun bisa meminta bantuan kepada para ahli ilmu, ya. Para ahli ilmu atau para ulama, ya. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, ya. Dan juga meminta bantuan, ya, dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya. Kitab-kitab para ulama banyak sekali, ya. Maka kita pelajari, ya. Itu sebagai usaha kita juga untuk, ya, mendapatkan ilmu, ya. Untuk mendapatkan ilmu. Li'anna al-iqtisar ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah, ya, yahtaju ila waqtin tawilin bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yushrah lahu wa yuniru lahu at-tariq, ya. Karena seseorang yang hanya mencukupkan dengan membaca dan menelaah kitab-kitab saja, ya. Jadi seseorang, ya, selain juga dia menelaah kitab, harusnya dia datang ke majelisnya para ulama, ya, untuk mengikuti atau belajar darinya secara langsung, ya. Jadi kalau seseorang itu hanya mencukupkan dengan membaca saja, menelaah saja, ya, maka ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yushrah lahu, ya. Berbeda tentunya dengan seorang yang datang kepada orang alim, ya, yang mana orang alim ini yubayyinu lahu, menjelaskan kepadanya, wa yashrah, ya, wa yashrah lahu wa yuniru lahu at-tariq, ya. Yang mana seorang alim ini menjelaskan, menerangkan kepadanya, ya, memudahkan baginya untuk bisa mendapatkan ilmu, ya. Berbeda tentunya orang yang sekedar membaca kitab saja, ya, dengan orang yang datang duduk di majelisnya ulama, mendengarkan, ya, apa yang dia sampaikan, ya, kemudian berusaha untuk memahaminya, tentu beda, ya. Tentu berbeda. Wa ana la aqulu innahu la yudrikul ilm illa bitalaqi minal masyayikh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, dan saya tidak mengatakan, ya, bahwasannya seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan talaqi, dengan cara mengambil langsung dari masyayikh, dari para syekh, ya, para guru, ya. Saya tidak mengatakan demikian, ya. Faqad yudrikul insana bil qira'ah wal mutala'ah. Ya. Terkadang seseorang bisa saja mendapatkan ilmu, ya, dengan membaca dan menelaah buku-buku saja, ya. Lakinnal ghalib annahu idza ma akabba ikbaban tamman lailan wa naharan wa ruziqal fahm fa innahu qad yukhti katsiran, ya. Akan tetapi al-ghalib, ya, mayoritas, ya, apabila seseorang itu tidak menekuninya, ya, tekun dalam menelaah kitab, dalam membacanya dengan ketekunan yang sempurna, yang luar biasa, ya, siang malam, ya, dan juga tidak diberikan karunia berupa pemahaman, fa innahu qad yukhti, terkadang dia bisa saja jatuh pada kesalahan, ya, salah dalam memahaminya dan lain sebagainya, ya. Walihada yuqalu man kana daliluhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabihi. Oleh karena itu dikatakan, siapa saja, ya, yang daliluhu kitabuhu, ya, petunjuknya adalah hanya kitab saja, ya, fa khata'uhu, maka kesalahannya aktsar, akan lebih banyak, ya,
min sawabihi, daripada benarnya. Jadi akan banyak jatuh pada kesalahan. Walakin hadza laisa 'alal itlaq fil haqiqah. Ya, akan tetapi ya, pernyataan ini tidak secara mutlak seluruhnya benar, tidak. Ya. Jadi bisa ada saja orang-orang yang memang dia dengan menelaah kitab, ya, membacanya, menelaahnya, ya, dia tekun dalam menelaahnya, dia mendapatkan ilmu yang banyak dari situ. Ya. Dia mendapatkan ilmu yang banyak dari situ. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya pemahaman. Ya. Maka bukan tidak mungkin kalau dia pun lebih daripada orang yang duduk di depan para ulama untuk mengambil ilmu. Ya. Tapi sedikit sekali dari kita yang bisa seperti itu. Ya. Walakin at-tariqah al-muthla an yatalaqqa al-ilma 'ala al-masyayikh. Ya, akan tetapi cara atau metode ya, yang paling ampuh, yang paling bagus ya, adalah seseorang mendapatkan ilmu dengan mengambilnya langsung dari para masyayikh, ya, para guru, ya. Datang duduk di majelisnya, mendengarkan, mencatat, memahami, ya. Itu cara yang lebih utama, lebih baik. Wa ana ansahu talibal ilm aidan alla yatalaqqaf min kulli syaikhin fi fannin wahidin, ya. Dan aku juga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, aku juga menasihatkan kepada penuntut ilmu, ya, agar mereka tidak berpindah-pindah guru dalam satu bidang ilmu atau satu cabang ilmu, ya. Belajar fikih kepada Syekh Fulan juga sama, ya. Belajar fikih kepada 5 orang syekh, ya, sekaligus, ya. Misal an yata'allam fiqh min aktsari min syekh, ya. Seperti seorang yang belajar fikih lebih dari satu syekh, ya. Dan ulama yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim min al-kitab wa sunnah. Kenapa tidak dibolehkan demikian? Karena para ulama mereka berbeda-beda dalam mengambil hukum. Berbeda-beda metodenya dalam mengambil hukum atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun dari sunnah. Wa yakhtalifuna fi ara'ihim aydan, dan mereka juga berbeda pendapatnya satu sama lain. Fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqqa 'ilmahu min al-fiqh aw al-balaghah wa hakadha. Oleh karena itu, ketika seseorang mohon maaf, belajar dari lebih dari satu syekh, satu cabang ilmu, syekhnya banyak, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia akan kebingungan sendiri, ya. Oh, syekh ini berpendapat demikian, syekh ini berpendapat demikian. Ya, akhirnya dia bingung sendiri, ya. Akhirnya dia bingung sendiri. Ay tatalaqqal ilma fi fannin wahidin min syaikhin wahid, ya. Maka hendaknya seseorang, ya, menuntut ilmu atau mengambil ilmu, ya, dalam satu cabang ilmu, satu syekh saja, ya, satu syekh saja, ya. Kalau seseorang ingin belajar, ya, fikih, ya, ada syekhnya, kita belajar dari satu syekh. Begitu juga belajar balaghah matalan, ya, sastra Arab dan lain sebagainya, belajar dengan satu syekh dulu, ya, sampai selesai dia selesaikan, ya. Wa idza kana syaikhu indahu aktsar min fannin fataltazimu ma'ahu, apabila satu syekh ini dia memiliki keilmuan lebih dari satu cabang ilmu, ya, misalkan ada satu syekh dia faqih dalam masalah fikihnya, kemudian dalam masalah lughah Arabiyahnya, ya, kemudian dalam masalah hadis dia juga faqih, ya, dia juga pintar dalam masalah hadis, ya. Boleh saja seseorang belajar dari syekh ini beberapa cabang ilmu, boleh saja, ya. Li'annaka idza talaqqaita ilma al-fiqh mathalan min hadha wa hadha wa ikhtalafu fi ra'yihim famada yakunu mawqifuka wa anta talib. Ini yang tadi sempat diulas, ya. Karena apabila kamu, ya, mengambil ilmu atau belajar, ya, belajar fikih misalnya, ya, dari syekh ini dan juga syekh ini, ya, wakhtalafu, kemudian syekh-syekh tersebut, ya, berbeda pandangannya, ya, berbeda pendapatnya dalam satu masalah, ya, famada yakunu mauqifuka, maka bagaimana sikapmu ketika itu, ya. Sementara kamu ketika itu masih seorang pelajar, masih talib, ya, masih belum bisa menentukan langkahnya, arahnya. Yakunu mauqifuka al-hayra wasyaq, ya, maka
ketika itu yang terjadi padamu adalah kebingungan ya, dan keraguan ya, menghinggap kepada dirimu. Lakin iltizamuka bi'alimin fi fannin muayyan fahada yuaddi ila rahatik ya, akan tetapi ya engkau terus menetapi satu syekh dalam menuntut ilmu tertentu ya, dalam satu cabang ilmu tertentu ya, hal ini bisa menjadikan dirimu lebih nyaman, lebih tenang dalam menuntut ilmu ya. Lebih nyaman dalam menuntut ilmu ya. Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat dan ini yang terakhir ya, poin yang terakhir dari sebab-sebab yang bisa menolong seorang dalam menuntut ilmu. Namun ada satu poin penting juga ya, yang saya kutipkan dari kitab yang lain ya, yaitu di antara yang bisa membantu seseorang dalam menuntut ilmu adalah lurusnya niat ya. Niat seseorang ketika ingin menuntut ilmu, dia harus luruskan dulu niatnya. Dia niat karena Allah Azza wa Jalla. Dia niat karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian tujuannya untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari dalam dirinya. Karena apa? Niat ini walaupun terlihatnya sepele, tapi ini bisa menentukan hasilnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ketika kita di awal menuntut ilmu, niat karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian tujuannya ingin mengangkat kejahilan dari diri kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang kita cari. Ini diantara sebab-sebab yang dapat menolong seseorang dalam menuntut ilmu. Dan sebelum kita tutup atau kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada beberapa faedah yang bisa disampaikan. Yang pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya rajin dalam mengulang-ulang pelajaran yang telah dia dapat. Harus rajin mengulang atau murajaah. Ya. Harus dijadwalkan setiap hari. Ya. Setiap hari kita dapat ilmu, ada jadwal untuk murajaahnya. Ya. Kemudian yang kedua, cara mengingat ilmu yang sudah didapat bisa dengan menghafalkannya atau menghafal ilmu tersebut atau menuliskannya. Ya. Atau kita gunakan keduanya, itu lebih baik. Ya. Dihafal juga, ditulis juga. Ya. Itu lebih kuat lagi insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang dapat membantu seseorang untuk hafal dan paham terhadap ilmu yang telah didapat adalah dengan mempraktekkannya ya, dan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk menunjuki langkah-langkahnya ke depan. Ya. Jadi dengan cara mempraktekkan ilmu itu, ya, maka kita akan menguatkan ilmu itu pada diri kita. Ya. Kita praktekkan, bahkan kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Karena ilmu itu tidak akan berkurang walaupun kita ngajarin orang lain. Ya. Mengajarkan kepada orang lain, ya, ilmu itu nggak akan berkurang, bahkan semakin bertambah. Ya. Semakin bertambah. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Ya. Ajarkan kepada orang lain. Semakin kita mengajarkan kepada orang lain, semakin bertambah keilmuan kita, insya Allah. Kemudian poin yang keempat, yang wajib bagi penuntut ilmu untuk meminta bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengangkat tangannya, minta pertolongan Allah, minta bantuan dari Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian menetapi ulama, ya. Menetapi ulama, bermulazamah kepada seorang ulama, ya. Dan menelaah kitab-kitab mereka, ya. Juga membaca, ya, dan mengkaji kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian yang kelima, seseorang dengan ketekunannya dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, seseorang dengan ketekunannya dan pertolongan Allah Azza wa Jalla bisa saja ia mendapatkan ilmu, ya, dari sekedar menelaah kitab-kitab, ya, tanpa dia duduk dengan salah seorang syekh. Ya. Akan tetapi
Ya, hal ini bisa saja atau besar kemungkinannya menjatuhkan dia pada kekeliruan dan kesalahan. Ya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah ya, dengan mengkaji kitabnya juga kita duduk bermajelis dengan para ulama, ya, para guru. Ya. Hal itu akan lebih menambahkan kuat keilmuan kita insya Allah. Ya. Dan metode yang paling ulama adalah duduk langsung bersama syekhnya. Ya. Mengambil ilmu itu langsung dari syekhnya. Baik, ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti kita sudah menyelesaikan ya, bab yang kedua. Ya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga. Yaitu fitur tahsilil ilm. Ya, terkait dengan metode dalam mendapatkan ilmu. Ya, wa akhta'i yajibu al-hadr minha. Dan juga kesalahan-kesalahan yang harus diperhatikan. Ya. Kesalahan-kesalahan yang harus diperhatikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu ya, dan juga dalam mengamalkan ilmu itu ya. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memudahkan kita untuk mendakwahkan ilmu itu, dan Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita keimanan dan juga keistiqamahan serta menambahkan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.